Dari jenazah yang kita mandikan, ya, itu ada luka tembak. Luka tembaknya ini semuanya terarah kepada jantung korban dan lebih dari satu tembakan. Minimalnya 2 tembakan, ada yang 2 tembakan, ada yang 3 tembakan, dan ada yang 4 tembakan. Tidak ada yang 1 tembakan. Satu orang minimal 2 kena tembakan. Ya, jadi ada yang kena 2, ada yang kena 3, dan ada yang kena 4 tembakan. Dan semua tembakan itu rata-rata, semuanya bukan rata-rata. Setelah kita lihat secara fisik, ditembaknya semua di dada kiri, artinya jantung itu. Ya, jadi artinya ini memang bukan untuk melumpuhkan, tapi pembunuhan. Jenazah korban ini mengalami bekas-bekas penyiksaan fisik. Contohnya ada kulit yang mengelupas, ya, kemudian ada luka lecet, ya, dan kemudian ada 4 orang itu sepertinya mendapatkan pukulan atau tendangan ke bagian kemaluan. Yang kita bayangkan itu antar kelompok masyarakat yang berhadapan gitu. Tapi ternyata diakui itu petugas negara yang satunya kan ini konyol kalau menurut saya, ya. Menangani masyarakat sipil seperti itu. Ini harus dibawa, harus diteliti benar-benar gitu. Ya, bahwa ada unsur kejahatannya kalau menurut saya, ada unsur kejahatan kemanusiaannya gitu. Nah, karena itu kita dorong terus ini Komnas HAM, mudah-mudahan bisa sampai nanti ke pengadilan HAM. Yang paling gawat adalah berupa mereka ini yang terjadi terhadap mereka ini adalah kekerasan struktural. Apa itu kekerasan struktural? Artinya ini kan terus berlanjut, yaitu rekayasa kasus terhadap mereka, ya, seolah-olah bahwa mereka ini dengan instrumen kekuasaan, dengan instrumen dan sumber daya yang ada pada kekuasaan, itu membuat mereka menjadi tertuduh dan pelaku, ya. Jadi bukan korban. Nah, inilah kekerasan struktural, di mana kasusnya direkayasa sedemikian rupa, seolah-olah, sekali lagi saya mau katakan, mereka ini adalah pelaku justru, bukan sebagai korban. Katanya berebut senjata, kok semua korban bisa luka tembak di dada kiri, di bagian jantung. Di saat sedang bergelut berebut pistol bisa fokus tembak di tempat yang sama, 19 lubang di 6 tubuh. Yang pertama Andi Octavian, 33 tahun, bengkak di bagian kiri, luka tembak di mata kiri. 3 luka tembak di dada bagian kiri, kulit bagian punggung melepuh. Lecet di bagian kepala sekitar 5 cm, kulit bagian pantat melepuh. Yang kedua Faiz Ahmad Syukur, 22 tahun. Lebam di bagian kening, 2 luka tembak di dada kiri, 1 di atas puting, 1 di bawah puting. Jahitan di bagian leher, luka tembak di paha kanan, luka tembak di tangan kiri. Yang ketiga Muhammad Reza, 20 tahun, pipi dan kening bengkak, lebam dan menghitam, tangan kiri melepuh. Darah masih keluar dari bekas luka bagian belakang, kemaluan bengkok dan melepuh. Yang keempat Muhammad Suci Hadafi, 21 tahun, lebam mata kiri, 3 luka tembak di dada kiri, 1 di atas puting, 2 di bawah puting. Yang kelima Lutfi Hakim, 25 tahun, hampir semua kulit belakang melepuh. 4 luka tembak berdekatan di dada kiri, bekas lubang menghitam, kemaluan bengkak dan melepuh. Yang keenam Ahmad Sofyan alias Ambon, 26 tahun, 2 luka tembak di dada kiri, kemaluan bengkak dan melepuh. Sumber majalah Tempo edisi 14-20 Desember 2020. Bongkar bukti terbaru. Munarman mengatakan kasus 6 syuhada FPI semakin jelas. Ini penculikan, penyiksaan, pembunuhan. Juru bicara FPI Munarman mengungkap kasus 6 syuhada Laskar FPI yang semakin jelas. Jadi ini betul-betul penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan, kata Munarman seperti yang disiarkan Detik 20 Selasa 15 Desember 2020. Munarman lalu merinci kondisi jenazah Laskar FPI. Luka tembak semuanya terarah ke jantung korban. Dan lebih dari 1 tembakan. 1 orang minimal 2 tembakan, ada yang kena 2, ada yang kena 3, dan ada yang kena 4 tembakan. Dan semua tembakan itu di dada kiri, artinya jantung. Artinya tembakan itu bukan untuk melumpuhkan, tapi pembunuhan.
Dan saya pastikan tidak ada serangan karena semua tembakan itu dari jarak dekat. Satu, dia tembus semua menembus tubuh. Kedua, ada bubuk mesium di tubuh korban yang menandakan tembakan dari jarak dekat. Yang ketiga, jenazah korban ini mengalami bekas-bekas penyiksaan fisik. Contohnya, ada kulit yang mengelupas, luka lecet, dan ada 4 orang yang mendapatkan tendangan bagian kemaluan. Jadi ini betul-betul penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan, tegas Munarman. Kemanakah mobil Daihatsu Xenia berdarah itu? Menurut polisi ada 4 anggota FPI yang masih hidup dibawa dengan mobil Daihatsu Xenia menuju Polda Metro Jaya. Dalam mobil itu ada 3 polisi yang mengawal. 2 polisi duduk di depan termasuk sopir. 1 polisi di tengah bersama 1 anggota FPI. Sementara 3 anggota FPI lainnya duduk di bangku belakang. Mereka tak diborgol. Sekitar 1 km dari rest area kilometer 50, para anggota FPI melawan dan berupaya merebut senjata polisi. Karena itu, polisi menembak ke 4 pelaku dalam mobil hingga tewas. Jadi 4 anggota FPI tewas di dalam mobil, bukan baku tembak di jalanan. Pertanyaannya, kemanakah mobil Daihatsu Xenia berdarah itu? Berapa nomor polisinya? Daihatsu Xenia itu pasti penuh berlumuran darah karena dijadikan tempat penembakan 4 anggota FPI. Pada orang dewasa terdapat 4,5 sampai 5,5 liter darah. Jika darah yang mengucur sepertiganya, paling tidak ada 1 sampai 1,5 liter darah mengucur per orang. Karena ada 4 orang yang ditembak, maka paling tidak ada 6 liter darah membanjiri mobil Xenia yang ditumpangi. Lagi pula, jenazah anggota FPI disebutkan oleh keluarga mengalami tembakan lebih dari 1. Bahkan ada yang 4 tembakan di area dada. Dari 4 lubang peluru itu pasti mengakibatkan mobil Xenia yang ditumpangi menjadikan mobil Daihatsu Xenia banjir darah. Dan darah itu pasti mengental, menjadi kerak dan kering, tapi masih dapat diperiksa secara laboratorium forensik adanya darah yang mengering. Sesuai protap penanganan perkara oleh kepolisian, mobil Xenia berdarah ini harus menjadi barang bukti, tak boleh disentuh orang, dan jelas haram di-steam ke tukang cuci. Mobil Xenia ini adalah mobil bukti bahwa penembakan 4 anggota FPI dilakukan di mobil, bukan tempat lainnya. Dalam rekonstruksi, tidak diperlihatkan darah yang mengering pada mobil Xenia tersebut. Mobil Xenia sebagai barang bukti juga tidak ditunjukkan. Apakah mobil Xenia yang dijadikan barang bukti sudah dalam bentuk replika? Kepolisian harus menunjukkan secara terbuka mobil Xenia berdarah berikut bekas banjir darah di dalamnya. Pakaian polisi yang menembak pasti ada yang terpercik darah dan wajib dijadikan barang bukti. Darah itu harus diuji benar-benar darah milik 4 anggota FPI dan bukan darah dari kelinci. Semua harus dibuka secara transparan, tidak boleh ada yang ditutupi. Mobil Xenia ini harus dicek apakah sama dengan mobil yang disebutkan anggota FPI dengan nomor plat tertentu yang mengejar dan memepet mobil anggota FPI. Sekali lagi, kemanakah mobil Xenia berdarah itu? Apakah sudah ada tim di luar kepolisian untuk meneliti? Sekali lagi, kemanakah mobil Xenia berdarah itu? Apakah sudah ada tim di luar kepolisian ikut meneliti dan mengujinya? Apakah masih ada dan utuh dengan darah anggota FPI? Semua ini wajib dijawab oleh kepolisian. Publik jelas menginginkan kebenaran fakta dan kepolisian berkepentingan menghadirkan temuan penyelidikan yang otoritatif dan legitimate. Karena Habib Rizik gak bisa dirangkul, dia dihabisi. Teuku Nasrullah, pakar hukum atau pengacara di acara channel reality TV, mengungkapkan kenapa Habib Rizik dihabisi. Menurutnya ini masih terkait Pilpres 2019 lalu. Teuku Nasrullah menceritakan kepada Habib Rizik masih di Makkah saat Pilpres 2019. Berbagai tokoh dan pimpinan negara datang dan ingin merangkul Habib Rizik supaya mendukung paslon 1 Jokowi Ma'ruf. Bahkan diiming-imingi dana dan macam-macam. Tapi Habib Rizik tidak mau. Saya tahu ketika Habib Rizik masih di Mekah, berbagai tokoh dan pimpinan negara datang dan ingin merangkul Habib Rizik supaya mendukung paslon 1 Jokowi Ma'ruf. Bahkan diiming-imingi dana dan macam-macam. Tapi Habib Rizik tidak mau. Mungkin tidak layak saya ungkapkan siapa nama-nama pejabat itu, kata Teuku Nasrullah di acara Realita TV Selasa 15 Desember 2020. Jangan sampai karena dia tidak mau dirangkul, dia dihabisi. Kacau kalau pengelolaan negara seperti itu, lanjut Teuku Nasrullah. Teuku Nasrullah berharap pemerintah bikin cooling down suasana yang adem. Pesan HRS dari balik sel kepada Munarman.
Imam Besar Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab tengah berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Minggu 13 Desember 2020 dini hari. Rizik Syihab ditahan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan perkara kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta pada 14 November lalu antara foto Habib Mubarak Apras. Republika Jakarta, Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman membeberkan kondisi Habib Rizik Syihab HRS di rutan Polda Metro Jaya. HRS ditahan sebagai tersangka penghasutan timbulnya kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Beliau tetap gembira tersenyum bercanda dan beliau menyampaikan pesan bahwa jangan berhenti berjuang dan tidak boleh melupakan kasus pembantaian 6 syuhada harus terus dibongkar sampai ke akar-akarnya, kata Munarman saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin 14 Desember. HRS menitip pesan pada Munarman agar ke-6 laskar FPI yang tewas tidak menerima kekerasan spiral. Spiral kekerasan adalah kekerasan yang berulang dan berlanjut terus-menerus usai korban dibunuh. HRS khawatir ke-6 laskar pengawalnya mengalami fitnah. Apa itu kekerasan verbal? Mereka dituduh difitnah bawa senjata, menyerang difitnah sebagai pelaku. Itu kekerasan verbal. Lalu kemudian yang paling gawat adalah mereka ini korban kekerasan struktural. Artinya berlanjut rekayasa kasus terhadap mereka, membuat mereka menjadi tertuduh dan pelaku jadi bukan korban. Ini kekerasan struktural, ujar Munarman. Munarman mengakui ada rasa khawatir bahwa kasus tewasnya ke-6 laskar FPI malah mengambang, di mana kasusnya direkayasa sedemikian rupa, seolah-olah sekali lagi mereka ini adalah pelaku bukan sebagai korban. Ini sudah terbukti kekerasan struktural, ucap Munarman. Diketahui tim gabungan dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya PMJ telah menggelar rekonstruksi di 4 wilayah Karawang, Jawa Barat dalam kasus ini dengan dipantau Kompolnas. Polri mengklaim rekonstruksi ini membuktikan transparansi bahwa ke-6 laskar FPI terpaksa ditembak setelah disebut melakukan upaya perlawanan.